Halo sahabat trader, kembali lagi dengan saya Gina, salah satu personal analis dari DD Max Bandung. Kali ini saya bersama Master Syam, salah satu mentor profesional dari DD Max. Oke, apa kabar nih Master Syam? Kabar baik. Gimana hari ini, Wadega? Hari ini belum nih, masih belum beres. Terus gimana dong jalan-jalannya? Maksudnya belum beres karena belum genap $20.000 profit. Oke, di sini saya mau tanya dong, Master, mengenai cara mengatasi overfloating profit dan overfloating loss. Nah, kan biasanya kalau kita open posisi terus floating kita kan panik. Nah, untuk mengatasinya itu kayak gimana sih, Master? Banyak ya yang konsultasi ke saya. Kenapa setiap kali saya transaksi kok panik gitu kan? Padahal sih sebenarnya tipsnya simple. Tipsnya cuma dua ya kalau menurut saya. Yang pertama adalah tipsnya itu jangan overload. Siapapun ketika transaksi dengan lot yang berlebihan atau tidak sesuai dengan modal yang dipunyai, otomatis pasti akan panik. Kenapa? Karena akan sangat menguras ketahanan akun atau margin level. Itulah kenapa alasan orang kenapa biasanya selalu panik, karena nggak tahu hitung-hitungan lotnya amannya berapa. Kalau saya sih tipsnya kayak gini, kalau misalkan mau aman, maksimal per satu kali transaksi itu atau total dari semua transaksi itu tidak lebih dari 8% dari total modal. Nah, cara ngitungnya sering saya jelaskan bahwa kita lihat nilai kontraknya ya. Kalau kita nilai kontraknya itu adalah satu lot sama dengan $1.000. Jadi kalau misalkan kita punya modal $10.000, nah transaksi dengan lot 1,00 artinya kita sudah menggunakan $1.000 atau 10% dari modalnya itu sudah kurang sehat untuk tradingnya. Maka biasanya kalau misalkan transaksi seperti itu langsung akan panik karena floatingnya juga akan besar, apalagi untuk pemula. Itu yang pertama. Jadi gunakan lot yang proporsional atau sesuai dengan kemampuan balance yang kita punya. Yang kedua, sebelum melakukan transaksi kita hitung-hitungan dulu. Nah, dalam artian gini, banyak orang yang masih melakukan seperti ini. OP dulu, baru ngitung SL-nya di mana nih, SL-nya berapa nih. Nah, kalau saya enggak, saya kalau misalkan makanya saya sering bilang ya, bikin dulu trading plan, mapping, analisa. Tujuannya apa? Tujuannya buat hitung-hitungan, karena sering saya katakan bahwa bisnis forex ini bisnis hitung-hitungan, bukan untung-untungan, karena ada perbedaan yang sangat besar di situ. Akan jatuhnya nanti ke gambling ya. Nah, kalau kita untung-untungan, makanya sebelum kita melakukan transaksi, ada baiknya kita hitung-hitungan dulu, biar kita nggak depresi istilahnya, atau misalkan nggak tertekan ketika melihat plottingan. Jadi saya mau transaksi buy nih misalkan di emas di level sekian. Nah, sebelum saya klik buy atau sell, harusnya saya hitung dulu, kalau saya ambil buy di sini, exit point atau stop loss-nya di mana. Kayak gitu. Nah, intinya apa? Dari awal saya udah tahu dan udah siap dengan risknya. Jadi ketika OP ya udah tinggalkan. Jadi analisa, lalu transaksi lupakan, tinggalkan, tutup laptop, aktivitas yang lain, dan tidak akan mengganggu atau apalagi sampai mengganggu psikologis kita, bikin panik segala macam kayak gitu. Oke, Master, kalau misalkan saya telat pasang SL dan TP, terus harga keburu jauh itu bagaimana ya mengatasinya? Telat ya. Kalau menurut saya sih itu bukan hal yang aneh juga, karena memang untuk seorang pemula pasti sering terjebak hal-hal seperti itu. Makanya dari awal tadi tipsnya sebenarnya masih sama aja. Dari awal kita harus punya planning dulu yang jelas. Saya mau transaksi di sini, hitung dulu resikonya berapa. Nah, cuman kasusnya gimana kalau udah terlanjur dan telat. Nah, kalau menurut saya paling mudah itu langsung kita ambil langkah-langkah untuk buat strategi ya, biar meminimalisir tingkat kerugiannya. Kalau saya biasanya kalau telat kayak gitu langsung saya hitung lotnya berapa, terus pertahanannya ini bisa nahan berapa, margin levelnya berapa, ekuitasnya berapa, terus saya masih bisa OP dengan berapa lot lagi. Nah, itu nanti untuk averaging atau untuk menjaga yang ketinggalan tadi kayak gitu. Nah, langsung misalkan kayak gini, saya jelaskan di grafik ya. Iya. Oke, kita langsung di chartnya aja ya. Nah, sebenarnya biar nggak panik sih gampang ya untuk mengatasi hal-hal tersebut, karena memang yang namanya manusia kita juga pasti ada lupanya ya. Itu hal yang nggak aneh ya untuk terjadi. Saya kasih contoh deh kayak gini. Misalkan contohnya ini saya hapus dulu semua. Nah, juga saya hapus aja dulu.
misalkan saya blok dulu warna ini. Kita anggap harga baru sampai sini misalkan ya. Nah, lalu saya ambil posisi sell aja dari sini misalkan, karena saya beranggapan buat turun, tapi saya lupa untuk memperhitungkan risk ratio atau resikonya, dan bahkan saya lupa untuk menempatkan pasang stop loss. Tiba-tiba harga kemudian dia udah naik setinggi ini, karena saya mungkin nggak cek atau gimana ya. Sebenarnya kita nggak harus panik sih ketika terjadi hal seperti ini. Kita ukur aja. Yang pertama kita cek adalah kondisi akun di sini. Ini karena belum ada posisi ya. Kalau misalkan di sini udah ada posisi kan kelihatan nih, ada margin level, ada equity berapa segala macam, di sini kelihatan. Yang pertama dicek, kalau saya biasanya langsung saya cek itu margin levelnya. Saya cek dulu ML-nya berapa, lalu saya cek dulu margin yang masih bisa ditransaksikan. Kalau nggak overload sih, kalau lotnya nggak terlalu besar ya nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau lotnya misalkan agak besar, contoh misalkan 0,5 saya punya sell di sini misalkan, kita ukur dulu. Kita anggap ini udah oke lah, misalkan masih bisa nahannya berapa persen juga kita bisa hitung lagi. Dan sebenarnya sekali nggak usah panik sih sebenarnya, karena yang namanya harga itu nggak pernah ada harga naik lurus saja kayak gini atau turun kayak gini, pasti ada bentuk gelombang atau ada koreksinya. Pastikan margin levelnya masih cukup kuat dan kita masih bisa nahan. Lalu tunggu momentum pembalikan arah. Yang paling umum kita lihat itu gampang ya sebenarnya. Kita bisa lihat aja, oh iya di sini mulai terbentuk engulfing, atau misalkan oh iya saya lihat indikator ini udah mulai di titik jenuh. Oh iya saya menggunakan misalkan apalagi Bollinger Band udah di atas, atau misalkan udah ada yang close di bawah lower band misalkan, atau yang lainnya boleh. Yang pasti cari momentum pembalikan dan bisa melakukan transaksi satu kali lagi di ujung sini. Tadi saya sell-nya di sini, dan sekali lagi nggak usah panik, nggak apa-apa, itu hal yang normal. Nah, ketika mulai kita anggap ini udah ada pola engulfing di sini ya, kita ambil sell lagi di sini. Tapi kalau untuk posisi sell itu wajib pasang stop loss. Antisipasi kalau misalkan si harga ini dia masih bisa terbang lagi ke atas, berarti dia kena SL dan berhenti sampai di situ. Cuman masalahnya ini masih gantung. Nanti kita cari pola pembalikan lagi, baru kita ambil sell lagi. Nah, itu kalau skenario terburuk yang terjadi, kita averaging buat ngejar yang sell yang di bawah tapi malah naik lagi, tapi udah kena stop loss, berhenti masalahnya sampai di situ, nggak akan berkepanjangan, nggak akan nambah beban ke akun. Wajib pasang stop loss kalau seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan ini valid, dia turun ke bawah, ya udah sebenarnya turun setengahnya aja sampai sini, sebenarnya udah nutup yang bawah kayak gitu, udah nutup yang bawah dan memang udah bisa di close dua-duanya, aman sebenarnya pasti. Makanya dari awal saya selalu menyarankan kalau yang bagus itu ya modal itu ya sebesar-besarnya. Kenapa? Karena untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini. Jadi ketika kita salah melakukan tindakan itu nggak fatal gitu kan. Walaupun salah arah pun kita masih bisa menyelamatkan, nggak harus tutup dalam kondisi ini. Karena market kita juga tahu ya, naik dan turun dan akan selalu seperti itu. Seperti itu sih sebenarnya, simpel aja. Yang pertama mungkin paling penting itu jangan panik, intinya itu yang paling penting, jangan panik. Lalu buat trading plan-nya. Kalau trading plan yang saya berikan itu seperti itu, nggak terlalu rumit. Yang pasti tinggal disiplinnya kita aja. Kalau misalkan bisa disiplin ya, atau kalau nggak disiplin itu bisa bahaya juga. Saya lagi di sini buat ngejar sell yang di bawah, tapi nggak pasang stop loss, harga naik lagi, malah nambah beban, nambah masalah lagi kayak gitu. Oh gitu Master, kalau kita over floating loss, terus kalau misalnya kita over floating profit itu gimana? Over floating profit ya sebenarnya, nah kalau ini jarang terjadi sebenarnya, agak susah tapi bisa sih sebenarnya kalau mau seperti itu. Biasanya yang seperti ini tuh orang-orang yang style tradingnya itu long term atau swing trade bisa dikatakan, dan untuk jangka panjang lah. Dan memang orang-orang yang bisa seperti itu biasanya orang-orang yang sudah berpengalaman dan sudah cukup ilmunya untuk melakukan hal seperti itu. Karena kelebihannya sendiri sih kalau misalkan kayak gitu lebih santai, nanti kita tradingnya itu lebih santai, lebih low risk ya, dan lebih terkontrol nanti itu. Cuman saya sendiri masih merasakan ya tantangannya itu di style trading seperti itu tuh kadang greedy-nya itu yang susah loh, atau serakahnya itu ketika kita udah profit, oh pengen besar ya akhirnya balik minus. Nah,
Cuman ada tipsnya juga sih sebenarnya. Saya contohkan misalkan di sini ada grafik ini. Nah, kalau misalkan sama tadi kan kita salah ambil posisi sell di sini malah naik. Nah, gimana kalau misalkan tadi saya ambil posisi buy di sini dan betul harga naik? Kadang kita bingung juga ini close jangan sih karena udah over gitu kan, profitnya biasanya cari 20-30 pip, ini udah dapat misalkan 50, 100 atau bahkan 200 pip misalkan. Nah, itu hal yang bagus sebenarnya, cuman kita juga harus membatasi dalam artian harga nggak bisa dipastikan 100%. Kalau misalkan udah baik kayak gini, ini udah running profit, harga tiba-tiba balik lagi ke bawah kayak gini, kan balik lagi jadi minus, betul kan? Nah, kalau harga balik lagi jadi minus kayak gini, rugi dong. Yang tadi udah profit besar malah jadi balik jadi minus. Nah, makanya biar nggak jadi minus ada yang namanya trailing stop atau SL plus. Nah, mungkin udah pernah dengar ya. Nah, itu untuk mengunci profit biar nggak balik jadi minus kalau untuk yang trading jangka panjang atau di hold ya profitnya. Contoh saya ambil baik di sini, harga udah sampai atas ini kan otomatis udah profit ya, udah running ya, tapi belum kita close, belum kita liquid. Nah, biar nggak balik jadi minus, antisipasi harga tiba-tiba turun lagi ke bawah seperti itu. Nah, kita antisipasinya adalah pasang stop loss plus atau trailing stop. Nah, kalau yang SL plus dulu nih, kalau SL plus tuh sebenarnya kalau buy-nya di sini tadinya SL-nya kita misalkan pasang di sini di bawah ya. Nah, SL ini kalau udah running jauh seperti ini ini sebenarnya bisa digeser ke atas seperti ini. Kita bisa geser seperti itu, jadi ketika harga balik lagi ke bawah kena SL-nya tapi masih dalam kondisi yang profit. Nah, itu SL plus. Trailing stop juga sama sebenarnya, ada caranya, cuman harus dengan posisi atau kondisi yang memang sedang berjalan atau running ya. Nah, kalau trailing stop itu bedanya kalau tadi SL plus kan dia diam di sini ya. Kalau trailing stop itu kan dia ngikutin, kalau harga misalkan makin naik, ini juga trailing stop akan ngikutin lagi. Nah, ketika harga tiba-tiba turun, ini juga akan ikut turun dan menyentuh level posisi kita, maka otomatis akan tutup kayak gitu. Cuman kalau saya lebih menyarankan untuk stop loss plus ya, karena lebih jelas gitu profitnya bakal dapat berapa ya segitu. Dan saran saya sih sebenarnya kalau misalnya untuk melakukan transaksi jangan sampai overloading profit ataupun loss, apalagi sampai overload, itu berbahaya sebenarnya. Kita lebih baik cari sistem trading yang menurut kita nyaman dan memang hasilnya juga bisa konsisten, itu udah cukup, udah lebih dari cukup. Karena saya sendiri sekarang meluangkan waktu untuk melakukan transaksi itu nggak terlalu banyak, paling per hari 1-2 jam itu cukup. Jadi nggak seharian di depan layar kalau bukan buat kebutuhan untuk analisa ya buat teman-teman. Nah, karena kalau saya sendiri terlalu banyak di depan layar, mungkin aktivitas saya nggak akan bisa seperti ini. Saya nggak akan bisa berhadapan dengan member-member kita gitu kan, nggak akan memberikan edukasi. Pasti waktunya akan habis di sini karena panik lah atau takut atau nggak tenang ditinggalin ya. Nggak akan bisa seperti itu kalau misalnya. Makanya saya melakukan sistem trading yang harus ada hitung-hitungan yang jelas dari awal dan melakukan pembatasan kerugian dan keuntungan biar berjalan secara otomatis dan saya tinggal lihat hasilnya. Oke, luar biasa sekali, kita bisa dapat ilmu langsung dari mentor profesional di Max. Terima kasih Master Syam. Jangan lupa WD. Untuk teman-teman jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube kami. Di Max, we are number one.